Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Langit sore Bandung sudah mulai memudar. Kabut tipis menyelimuti jalanan kecil yang mengarah ke pinggiran kota, ke sebuah tempat yang telah lama dilupakan sejarah. Di balik semak liar dan gerbang berkarat, berdirilah sebuah bangunan tua menjulang, bekas rumah sakit yang dulunya dikenal sebagai Bandung Medical Center. Sejak resmi ditutup pada tahun 2000 karena kasus yang tak pernah dijelaskan ke publik, bangunan itu berubah menjadi sumber mitos dan cerita-cerita seram yang beredar dari mulut ke mulut. Sebagian warga menyebutnya rumah setan. Sebagian lagi menyebutnya penjara jiwa. Tapi bagi tim proyek eksplorasi gelap, ini adalah ladang emas konten misteri. Randy, pemuda berusia 26 tahun dengan latar belakang produksi film dokumenter, menatap bangunan tersebut dengan rasa was-was bercampur penasaran. Bersamanya berdiri 4 orang lain. Sinta, si juru kamera yang terkenal berani dan penuh rasa ingin tahu. Jaka, teknisi peralatan sekaligus pengatur logistik yang paling sering bersikap cuek. Rio, teman masa kecil Randy yang skeptis dan sering meledek cerita mistis. Serta Putri, satu-satunya anggota tim yang memiliki latar belakang akademis dalam sejarah arsitektur dan bangunan kolonial. Kita betul-betul akan masuk ke sana malam ini? Tanya Rio, menyipitkan mata ke arah lorong gelap yang menganga di lantai 1. Sudah sejauh ini, masak mundur? Jawab Randy dengan suara tenang, meski dalam hatinya ikut goyah. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 5 sore. Matahari yang mulai condong memberi pencahayaan redup pada fasad bangunan tua yang retak dan dipenuhi lumut. Cat putihnya telah mengelupas, dan jendela-jendela besar di lantai 2 sebagian pecah, memperlihatkan tirai yang berayun perlahan tertiup angin. Ada bau aneh di udara, campuran dari jamur tua, tanah basah, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti bau obat kadaluarsa. Putri menatap papan nama yang tergantung miring di depan pagar. Huruf-huruf besarnya sudah memudar. Bandung Medical Center, S. 1963. Rumah sakit ini ditutup pada bulan Juli tahun 2000, secara mendadak. Katanya karena kebocoran data medis dan kelalaian penanganan pasien gangguan jiwa, ucap Putri sambil membuka buku catatan kecilnya. Jadi benar ada bangsal kejiwaan di sini? Tanya Sinta, tangannya sibuk merekam suasana dengan kamera. Putri mengangguk. Tapi bukan bagian resmi. Beberapa mantan karyawan bilang, rumah sakit ini punya ruang eksperimen medis di bawah tanah. Enggak pernah dicatat di dokumen publik. Rio tertawa sinis. Wah, kayak film Grave Encounters aja. Awas nanti ada dokter gila nongol. Mereka mulai mempersiapkan perlengkapan. Lampu senter kepala, handicam, perekam suara, alat pengukur suhu, hingga kamera inframerah. Randy sudah merancang rute penelusuran mereka sejak seminggu lalu, berdasarkan denah lama yang ia dapat dari forum arsitektur bawah tanah. Kita mulai dari lobi utama, lalu ke ruang operasi di lantai 2, baru turun ke ruang arsip dan, kalau berani, menuju ruang bawah tanah, jelasnya. Begitu mereka membuka pintu utama yang berderit, suara itu menyayat telinga, seolah rumah sakit mengeluh karena diganggu dari tidurnya. Lobi itu luas, sunyi, dan menyimpan kesan bahwa waktu benar-benar berhenti di dalamnya. Kursi-kursi tunggu berkarat tersusun rapi, dengan tumpukan debu yang menebal di atasnya. Papan informasi masih menggantung, menampilkan jadwal dokter yang terakhir bertugas. Dr. Harun, SPKJ konsultasi psikiatri setiap Senin Kamis, 10.00-15.00. Dr. Harun ini sering disebut di cerita-cerita warga. Banyak yang bilang dia tidak pernah keluar dari rumah sakit ini, ujar Putri lirih, saat mereka menyusuri lorong panjang yang menuju bangsal rawat inap. Lorong itu gelap, hanya diterangi oleh lampu senter yang menyorot dinding-dinding penuh jamur dan coretan. Beberapa coretan tidak wajar. Simbol-simbol yang tampak seperti mantra Latin atau gambar wajah manusia tanpa mata. Jaka, yang berjalan paling belakang, sesekali berhenti dan melihat ke sekeliling. Perasaan dari tadi kita ngelewatin ruangan yang sama, gumamnya. Enggak mungkin, kita belum berputar.
sahut Randy. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari ruangan di sisi kiri. Sinta langsung mengarahkan kameranya ke sana. Saat mereka masuk, tampak sebuah ruang perawatan penuh ranjang besi yang sudah berkarat. Salah satu ranjang masih tergantung selang infus kering, dan monitor EKG yang sudah mati total. Ada yang ngerasa ruangan ini dingin banget? Tanya Rio sambil menggosok tangannya. Alat pengukur suhu menunjukkan penurunan drastis, dari 26 derajat Celcius menjadi 15 derajat Celcius hanya dalam 2 menit. Suasana semakin mencekam. Tak lama setelah itu, mereka tiba di ruang rekam medis. Di dalamnya ada lemari besi besar berisi catatan pasien yang sebagian terbakar atau rusak. Putri langsung memeriksa beberapa dokumen yang masih bisa dibaca. Ini aneh, katanya. Apa? Data pasien gangguan jiwa semuanya punya tanggal keluar yang sama, 29 Juni 2000. Tapi tidak ada keterangan mereka dipulangkan atau dipindahkan ke rumah sakit lain. Seolah-olah mereka menghilang. Rio tertawa gugup. Mungkin mereka kabur bareng-bareng, kayak di film horor. Namun saat dia hendak melanjutkan leluconnya, suara gedebuk keras terdengar dari lantai atas. Semua menoleh. Randy memberi isyarat untuk diam, lalu mengarahkan kameranya ke tangga. Tak ada siapa-siapa, tapi suara langkah kaki terdengar jelas turun dari lantai 2. Tok, tok, tok. Mereka menahan napas. Tiba-tiba seekor kucing hitam muncul dari balik dinding dan melintas cepat, membuat mereka terkejut. Tapi anehnya, kucing itu hanya berlari beberapa meter, lalu mendadak berhenti, dan tubuhnya kaku, sebelum jatuh dan tak bergerak. Sinta mendekat dengan hati-hati. Dia mati, tanpa luka. Seolah jantungnya berhenti sendiri. Bisiknya. Apa kita lanjut? Tanya Randy dengan suara berat. Jaka terlihat ragu, tapi Putri berkata pelan, kita sudah di sini. Kalau mundur sekarang, kita tak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Dengan perasaan bercampur aduk, mereka melanjutkan perjalanan. Makin dalam mereka masuk, makin jelas bahwa rumah sakit ini menyimpan lebih dari sekadar debu dan cerita lama. Ada sesuatu yang tertinggal, entah kenangan, roh, atau trauma masa lalu yang belum selesai. Dan malam baru saja dimulai. Langit luar telah gelap sepenuhnya. Jam di pergelangan tangan Sinta menunjukkan pukul 22.37. Tapi anehnya, semua jam dinding di dalam rumah sakit menunjukkan waktu yang sama sejak mereka masuk, pukul 3.13. Jam mati semua, gumam Rio, mengangkat alis. Putri menggeleng, menunjuk ke salah satu jam dinding dekat pintu ruang radiologi. Jarum detiknya masih bergerak, tapi hanya berputar di angka 13 menit. Seperti terjebak dalam lingkaran. Mereka mulai menyadari bahwa banyak hal tak wajar di dalam bangunan ini. Kamera Sinta beberapa kali merekam noise bergelombang, padahal sinyal elektronik tidak terganggu. Randy, yang memantau layar kecil dari perangkat perekam suara, mengernyit. Ada suara lain di rekaman kita, katanya. Seseorang berbisik. Tapi tak ada satupun dari kita yang bicara waktu itu. Putar, aku mau dengar, kata Sinta penasaran. Randy menekan tombol play. Rekaman suara mereka saat berjalan menyusuri lorong bisa terdengar, tapi kemudian ada suara lain, sayup-sayup seperti perempuan bernyanyi. Liriknya tak jelas, namun nadanya memilukan, seperti ratapan atau tangisan yang dibuat lagu. Rio langsung bangkit berdiri, matanya menatap sekeliling. Gue nggak main-main lagi, ini udah nggak lucu. Tenang, kita tetap di formasi. Jangan sampai tercerai, perintah Randy, mencoba tetap rasional walau jantungnya berdegup makin cepat. Tiba-tiba, Jaka yang sejak tadi paling pendiam, angkat bicara. Gue cek bagian belakang ruang penyimpanan alat sebentar. Ada suara aneh kayak logam jatuh. Jangan sendiri, tegur Sinta. Enggak jauh, cuma 5 langkah ke kanan lorong. Gue nyalain kamera ini juga kok. Sebelum yang lain bisa menahan, Jaka sudah menghilang di balik pintu setengah terbuka. Beberapa detik, lalu 1 menit, dan kemudian 3 menit berlalu. Jaka, panggil Randy. Tak ada jawaban. Mereka akhirnya memutuskan mengejar ke arah yang dituju Jaka. Tapi saat membuka pintu ruang penyimpanan, mereka hanya menemukan kegelapan dan bau logam yang menyengat. Sinta mengarahkan kamera.
Ada sesuatu tertulis di lantai dengan darah kering. Jangan bangunkan yang tertidur. Putri mundur perlahan, wajahnya memucat. Itu bukan coretan biasa. Itu adalah kalimat ritual yang digunakan dalam penguncian arwah, menurut teks kuno Sunda Belanda yang pernah aku baca. Jaka nggak mungkin nulis itu sendiri, kan? Tanya Rio, suaranya parau. Randy mendekati dinding, menemukan kamera senter Jaka tergeletak. Masih menyala. Tapi tak ada Jaka dimanapun. Hanya suara bergetar samar yang terekam di kamera. Seseorang berbisik, cepat dan berulang-ulang. Seolah mantra atau ucapan dalam bahasa asing. Sinta menggigit bibir. Kita kehilangan dia. Putri menghela napas gemetar. Kalau benar ada entitas di sini yang marah karena kita membangunkan mereka, kita harus cepat keluar. Tapi ketika mereka mencoba kembali ke arah pintu keluar lobi, lorong yang seharusnya mereka lewati berubah total. Dindingnya tidak lagi berlumut, melainkan bersih dan baru, seperti bangunan rumah sakit pada masa kejayaannya. Lampu neon menyala putih pucat, dan mereka bahkan mendengar suara perawat mengobrol samar dari kejauhan. Kita di mana? Desis Sinta. Kita masih di sini, tapi pada waktu yang berbeda, jawab Putri lirih. Ini, memori tempat ini. Rumah sakit ini belum sepenuhnya mati. Rio mulai panik. Kita dalam dimensi lain? Belum sempat mereka memproses situasi, seorang wanita berpakaian suster zaman lama lewat di depan mereka. Ia tidak memperhatikan mereka, hanya melintas dengan wajah kosong dan kulit pucat kehijauan. Tapi saat langkahnya menjauh, ia tiba-tiba berhenti, menoleh perlahan, dan matanya tak memiliki bola mata. Mereka mundur serempak. Cahaya di lorong berkedip-kedip. Suster itu mengangkat tangan dan menunjuk mereka. Waktunya belum tiba, suaranya terdengar dari segala arah, tapi mulutnya tak bergerak. Seketika ruangan kembali seperti semula, gelap, tua, rusak. Mereka terhempas kembali ke realitas. Tapi rasa mual menghantam Randy dan Rio, sementara Putri nyaris pingsan. Sinta, yang mencoba tetap tenang, mengecek kamera dan mendapati rekaman mereka terisi fragmen gambar aneh. Wajah-wajah pasien dengan mata hitam, suara jeritan, dan bayangan sosok dokter tinggi besar dengan jas putih penuh darah. Siapa itu? Bisik Randy. Aku rasa itu. Dokter Harun, jawab Putri. Mereka menemukan pintu menuju ruang arsip lama. Dindingnya berdebu, namun terdapat banyak foto dan catatan tua. Di salah satu rak, Putri menemukan berkas rahasia yang tertutup amplop dengan stempel, Rahasia Negara. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat dokumen berisi laporan rahasia tentang proyek bius massal, di mana pasien-pasien gangguan jiwa dijadikan objek percobaan, terapi pemisahan realitas. Ada tanda tangan Dokter Harun di setiap dokumen. Ini bukan rumah sakit. Ini lab percobaan, gumam Putri, nyaris menangis. Randy mencengkeram bahunya. Apa maksudnya? Proyek ini bertujuan memisahkan jiwa pasien agar tidak merasakan sakit saat prosedur. Tapi banyak yang tidak kembali ke tubuhnya. Mereka tertinggal di sini. Sinta menggigil. Jadi, rumah sakit ini bukan hanya berhantu, tapi menyimpan jiwa-jiwa yang masih terperangkap. Rio berdiri gemetar di pojok ruangan. Aku dengar suara mereka. Mereka marah. Mereka kesakitan. Kita harus pergi sekarang. Tapi saat mereka membuka pintu untuk pergi, lorong kembali berubah. Kini seperti koridor bawah tanah, remang dengan cahaya merah. Ada jeritan terdengar dari kejauhan, jeritan yang sangat nyata. Rio mulai berjalan tanpa sadar. Dia memanggilku, aku bisa dengar suara kakakku. Rio, jangan pergi sendiri, teriak Randy. Namun Rio sudah menghilang ke dalam kabut merah di lorong itu. Sinta menunduk, air mata mengalir. Kita tinggal bertiga. Putri memegang dokumen itu erat. Kita harus ke ruang bawah tanah. Mungkin ada jawaban atau jalan keluar di sana. Tapi semakin dalam kita masuk, semakin kita tak bisa kembali. Gumam Randy. Sinta mengangkat kameranya. Mereka yang tak diketahui akan terus menunggu. Kita harus buka semua rahasianya. Walau mungkin, kita sendiri tidak akan selamat keluar. Dengan langkah berat, mereka turun ke tangga besi yang berderit menuju ruang bawah tanah.
Di ujung kegelapan, suara mesin tua berdengung, dan bau gas bius menyelimuti udara. Mereka belum tahu bahwa keheningan itu bukan pertanda damai, tapi peringatan terakhir sebelum yang tertidur terbangun. Tangga spiral menuju ruang bawah tanah terasa seolah tak berujung. Setiap anak tangga berderit, seakan ingin runtuh di bawah langkah mereka. Bau gas, besi berkarat, dan darah basi memenuhi udara. Putri menutup hidung dengan syalnya, sementara Randy mulai batuk keras. Kenapa rasanya seperti oksigen di sini habis? Gumamnya lirih. Karena ini bukan tempat untuk bernapas, jawab Putri tanpa menoleh. Sinta menyorotkan senter ke bawah. Mereka tiba di lorong sempit, lebih menyerupai terowongan perang ketimbang bagian dari rumah sakit. Dinding-dindingnya lembab, penuh dengan coretan, simbol dan mantra yang seakan ditulis dalam darah. Ritual pengikat jiwa, kata Putri, membelai salah satu simbol. Ini bukan dibuat untuk menyembuhkan, tapi untuk mengunci, untuk menjebak roh. Mereka tiba di depan satu pintu logam besar. Di atasnya tertulis dengan cat merah yang sudah memudar. Lab 04, subjek eksperimen jiwa tingkat lanjut. Sinta menatap Putri. Kita yakin mau buka ini? Putri mengangguk perlahan. Kalau ada kesempatan menyelamatkan Jaka dan Rio, bahkan hanya sisa dari mereka, ada di balik pintu ini. Randy menarik tuas pintu. Engselnya berdecit tajam. Ruangan di baliknya menyala dengan lampu neon putih kebiruan yang masih berfungsi secara misterius. Di dalamnya, ada 5 ranjang besi, masing-masing dengan sabuk pengikat. Di tengah ruangan, sebuah kapsul transparan besar berdiri. Di dalamnya, seorang pria tua, tubuhnya dipenuhi kabel dan alat infus. Masih hidup, bernapas pelan. Dokter Harun, desis Putri. Dia masih hidup. Tiba-tiba, lampu ruangan mati seketika. Suara mesin mendengung. Lalu, teriakan. Bukan satu, tapi puluhan. Jeritan manusia. Tersiksa. Tercekik. Terdengar dari dinding, dari lantai, dari udara. Kapsul terbuka dengan sendirinya. Dokter Harun membuka matanya hitam pekat, seperti tak memiliki bola mata. Ia bangkit perlahan tanpa bantuan, tubuh kurusnya bergerak seperti dipandu kekuatan tak terlihat. Kenapa kalian datang? Suaranya seperti suara banyak orang digabung jadi satu. Sinta menyorot kamera. Kami ingin tahu kebenaran. Kenapa rumah sakit ini ditutup? Kenapa ada banyak jiwa terperangkap? Dokter Harun melangkah mendekat, tak menyentuh lantai. Karena manusia ingin abadi, tanpa mempertaruhkan tubuh. Maka kami lepaskan jiwa dari tubuh mereka. Tapi mereka tak pernah ingin kembali. Putri gemetar. Kau menjebak mereka. Tidak, jawabnya, mereka memilih tetap tinggal. Karena di dunia ini mereka tak diterima. Di sini, mereka tak bisa mati. Dari bayang-bayang, sosok-sosok mulai bermunculan. Para pasien, para dokter, perawat, beberapa tanpa wajah. Beberapa memiliki wajah yang sama persis seperti orang-orang yang sudah hilang. Jaka, Rio, bahkan wajah-wajah mereka sendiri. Randy mundur. Itu aku. Kenapa ada aku di sana? Sosok mirip Randy melangkah ke arahnya. Karena kau sudah separuh di sini, bisiknya. Suaranya sama persis. Putri menjerit ketika melihat sosok Rio berdiri kaku di pojok ruangan, matanya kosong, bajunya berdarah. Rio, kamu kenapa? Tapi Rio hanya menggeleng perlahan. Aku gak bisa pulang, Putri. Mereka udah ambil aku. Sinta menggenggam tangan Putri. Kita harus bakar tempat ini. Kita harus hancurkan pusat kendalinya. Kapsul, seru Putri. Itu pusat penyalur energi mereka. Jika kita matikan sistemnya, mereka bisa bebas. Randy berlari ke panel listrik. Tapi layar LCD-nya menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Koneksi jiwa aktif, 127. Nonaktifkan, semua akan lenyap. Kalau aku matikan, semua yang terhubung juga akan hancur, kata Randy pelan. Termasuk Jaka, Rio. Sinta menggertakkan gigi. Tapi kalau tidak, mereka akan terus terjebak. Mereka tak hidup, tak mati.
Ini penyiksaan. Putri menatap Randy. Kalau kamu tak sanggup, aku yang akan lakukan. Tiba-tiba, lampu berkedip dan sosok Dokter Harun melayang cepat ke arah mereka. Kalian tidak boleh memutuskan atas nama mereka. Dinding bergemuruh. Suara jeritan makin keras. Sosok-sosok itu bergerak liar. Lantai retak. Randy mengambil tabung pemadam kebakaran, menghantam panel sistem. 1 percikan listrik. 2. 3. Semua lampu padam. Ruangan tiba-tiba sunyi. Terlalu sunyi. Mereka membuka mata perlahan. Sosok Dokter Harun telah lenyap. Kapsul meledak perlahan, dan bayangan-bayangan yang tadi menghantui menghilang dalam hembusan kabut putih. Rio berdiri tegak. Matanya normal. Jaka muncul dari pintu belakang, terengah, membawa kamera rusak. Kita balik, tanya Sinta terbata. Putri menangis, berlutut. Kita berhasil. Kita pulangkan mereka. Langkah-langkah pelan terdengar dari kejauhan. Mereka bergegas naik, kembali ke tangga spiral. Tapi di tiap lorong yang mereka lewati, sekarang sunyi. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi peringatan. Rumah sakit itu mati. Betul-betul mati. Ketika mereka mencapai pintu keluar utama dan menarik gagangnya, udara malam langsung menyambut. Hujan mulai turun. Jam tangan Sinta menunjukkan pukul 4.13. Sudah hampir 6 jam berlalu sejak mereka masuk. Di luar, mobil van dokumentasi mereka masih terparkir. Tak berubah sedikit pun. Kamera backup masih merekam. Sebelum masuk ke mobil, Randy menoleh ke gedung tua itu. Kini tampak lebih suram dari sebelumnya. Jendela-jendela seperti mata yang tertutup. Dan satu kalimat terngiang di benaknya. Mereka hanya bebas jika kita menghapus pintu menuju dunia. Ia mengambil botol bensin dari bagasi, dan bersama Jaka, membasahi bagian depan bangunan. Sinta menyalakan korek api. Sekali lemparan, api menjilat dinding yang lembab. Dalam hitungan menit, api mulai membesar, menjilat langit dini hari. Putri menatap api dengan wajah kosong. Mereka bebas sekarang. Randy menoleh ke arah kamera. Dan dunia harus tahu, jangan pernah datang ke Bandung Medical Center. Layar kamera menyala terakhir kalinya, merekam bayangan api yang menelan gedung tua itu. Tapi, dari jauh, di balik kobaran api, seseorang berdiri di jendela lantai 2, senyum tipis, mata gelap. Dokter Harun. Api telah membakar hampir seluruh bangunan Bandung Medical Center. Tim pemadam kebakaran tiba menjelang pagi, dan tim ekspedisi sempat dimintai keterangan oleh aparat. Tapi tak satu pun dari mereka menceritakan seluruh kebenaran. Hanya menyebut bahwa bangunan itu terlalu tua dan berbahaya, sehingga mereka nyaris terjebak di dalamnya. Mei 2025. 2 minggu setelah insiden. Putri duduk di sebuah kedai kopi kecil di kawasan Dago, menatap laptop di hadapannya. Video yang direkam timnya sudah dipotong, disunting, dan siap diunggah ke kanal dokumenter mereka. Tapi sesuatu menahannya. Di bagian akhir video, ketika api mulai menjilat gedung, ada satu frame ganjil yang tak bisa ia abaikan. Ia mempost video pada detik ke-36. Di jendela lantai 2, muncul sosok lelaki berjas laboratorium, berdiri diam, menatap lurus ke arah kamera. Dokter Harun. Sinta datang dan duduk di seberang meja, meletakkan ponselnya. Aku baru dapat kabar. Polisi forensik nggak temukan sisa-sisa jasad, bahkan kerangka. Tapi juga gak temukan bangkai alat-alat canggih atau ruangan lab bawah tanah. Seolah semua itu enggak pernah ada. Putri mengangguk. Kayak ruang itu cuma terbuka kalau kita masuk lewat jalan tertentu. Dan kalau kita sudah menghancurkan pusat sistemnya, tempat itu ikut hilang. Sinta membuka-buka dokumen. Yang anehnya, berkas resmi Bandung Medical Center ditutup karena alasan keuangan dan bencana kecil kebakaran tahun 1999. Tidak ada satupun dokumen yang menyebut soal eksperimen jiwa atau keterlibatan pemerintah. Putri menghela napas. Aku rasa memang ada yang sengaja menghapus jejak. Tapi bukan manusia. Di tempat lain, Randy kembali ke rumahnya di pinggiran Cimahi. Ia menempelkan foto Rio dan Jaka yang berhasil kembali dari dunia antara
di dinding kamar. Tapi sejak kejadian itu, Rio sering melamun, dan Jaka bicara sendiri di malam hari. Mereka selamat, ya, tapi tidak sepenuhnya. Satu malam, Randy terbangun karena suara orang berbicara di ruang tamu. Ia mengintip dari sela pintu. Sosok Jaka sedang berdiri, menghadap dinding, berbicara dalam bahasa yang asing. Tangannya menggambar simbol yang sama seperti yang mereka lihat di lorong bawah tanah dulu. "Jaka," bisiknya pelan. Tapi Jaka hanya tersenyum, menoleh pelan dengan mata hitam pekat, dan berkata, "Kami tidak pernah benar-benar kembali, Ren." Beberapa bulan kemudian, video dokumenter mereka diunggah ke kanal YouTube dan viral secara nasional. Ratusan ribu komentar berdatangan. Sebagian menyebut itu hoaks. Sebagian percaya sepenuhnya. Banyak yang ingin mencoba menelusuri reruntuhan rumah sakit itu, namun area tersebut telah ditutup dan dipagari oleh pemerintah, dengan tanda peringatan. Zona berbahaya. Dilarang masuk. Putri menolak semua tawaran wawancara. Ia memilih kembali ke kampung halamannya di Garut, meninggalkan dunia dokumenter selamanya. Sinta meneruskan kanalnya dengan cerita-cerita lain, tapi tak pernah ada kisah yang setegang ekspedisi di Bandung Medical Center. Sementara itu, Randy menghilang dari peredaran. 1 tahun kemudian, 2026. Seseorang membagikan sebuah foto di Reddit. Runtuhan rumah sakit tua di Bandung, namun di malam hari, beberapa jendela tampak menyala terang. Dalam keterangan foto disebutkan, "Aku lewat pukul 2 pagi. Kudengar suara perawat memanggil nama ibuku. Ibuku meninggal tahun 2000, di sini." Beberapa orang mulai menyambangi lokasi. Seorang anak muda dilaporkan hilang setelah menyelinap masuk malam hari. 2 hari kemudian, ia ditemukan dalam kondisi syok berat di sebuah ladang, 5 kilometer dari rumah sakit, menggenggam secari kertas bertuliskan, "Aku melihat mereka. Mereka masih hidup. Atau setidaknya, sesuatu seperti mereka." Di penghujung cerita, Putri menerima surat tak dikenal tanpa pengirim. Di dalamnya, hanya selembar foto tim mereka berdiri di depan rumah sakit sebelum ekspedisi, tapi dengan tambahan satu sosok di tengah mereka, Dr. Harun. Di belakang foto, tertulis kalimat, "Kalian sudah membuka pintu. Sekarang, kalian tak bisa menutupnya kembali." Putri memandang langit malam. Angin membawa bau karbol yang samar. Ia tahu, cerita ini belum benar-benar selesai. Bandung Medical Center boleh terbakar, tapi dimensi yang terhubung padanya belum sepenuhnya tertutup. Mereka hanya tidur, menunggu ekspedisi berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.